Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bertemu lagi di materi statistika pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang uji T yang terakhir nih teman-teman. Jadi uji T yang terakhir itu adalah Independent Sample T-Test, di mana Independent Sample T-Test itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup atau kelompok yang tidak berkaitan atau berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, kita mau tahu nih, apakah kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan rata-rata atau tidak. Nah, ketika membahas tentang independent sample t-test, maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Apa sih maksudnya? Nah, jadi rata-rata dari dua kelompok yang berbeda itu maksudnya adalah kita mau membandingkan antara dua kelompok. Misalnya nih, kita mau meneliti tentang perbedaan antara model pembelajaran A dengan model pembelajaran B. Otomatis kita akan mengajarkan model pembelajaran A di kelas A misalnya, kemudian kita akan mengajarkan model pembelajaran B di kelas B. Nah, kita mau melihat apakah ada perbedaan rata-ratanya atau tidak terhadap model A dan model B yang tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memiliki judul penelitian yang ada kata kunci perbandingan. Nah, perbandingan model A dengan model B, maka bisa saya pastikan bahwa uji hipotesisnya nanti adalah independent sample t-test. Sama juga kalau misalnya ada kata komparasi. Nah, itu kan sama saja artinya dengan perbandingan ya teman-teman. Maka uji hipotesisnya adalah independent sample t-test. Nah, selanjutnya. Di sini ada saya punya contoh kasus. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran A dan model pembelajaran B pada SMA 3 Sinjai. Nah, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 responden yang diambil dari kelas A dan kelas B. Jadi di sini gurunya ingin tahu apakah ada perbedaan hasil belajar siswa ketika diajarkan dengan model pembelajaran A dan ketika diajarkan dengan model pembelajaran B. Makanya di sini diajarkan pada kelas yang berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, selanjutnya hipotesisnya. Jadi H0 kedua varian adalah sama. Varian model pembelajaran A dan model pembelajaran B adalah sama. Kemudian HA-nya kedua variannya berbeda. Varian model pembelajaran A dan model pembelajaran B berbeda. Nah, di sini ada kriteria pengujian, yaitu berdasarkan probabilitas atau signifikansi. Nah, ketika signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Kemudian ketika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kalau kecil dari 0,05 ditolak, kalau lebih dari 0,05 diterima. Ini yang harus kita ingat bersama. Kemudian bagaimana cara menganalisisnya? Langsung saja kita ke datanya. Jadi di sini misalnya saya punya ini ada datanya model A dan model B. Oke, kita langsung ke SPSS-nya, kita buat new data, kemudian kita membuat variable view. Kita mengisi variable view. Nah, di sini yang membedakan dengan pair tadi, di sini kita harus mengklasifikasi kelas A dan kelas B itu tadi. Nah, caranya adalah kita buat dulu, misalnya di sini adalah nilai ya. Kemudian di yang kedua adalah model. Nah, kita ganti desimalnya jadi 0,
Kemudian kita bisa tuliskan di sini nilai ujian, misalnya nilai-nilai tadi adalah nilai ujian. Kemudian di sini kita beri label model pembelajaran. Salah. Pembelajaran. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan adalah di value. Di value ini kita buat value labelnya dulu. Jadi kita bisa mengklasifikasi dulu. Kita ketik dulu di sini 1, kita labeli dengan model A. Kemudian kita add. Kemudian value 2 model B, kemudian kita add. Ini tujuannya apa? Jadi nanti kan di data view itu kita tidak bisa menuliskan kata-kata ya. Kita tidak bisa menuliskan model A, model B. Yang bisa dituliskan di data view itu adalah angka. Jadi kita di sini mendefinisikan bahwa 1 itu adalah model A dan 2 itu adalah model B. Jadi seperti itu ya tujuannya kita melakukan value label. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian measure-nya ganti scale. Setelah itu selesai, kita bisa pindah ke data view. Nah, di sini di data view, cara copy paste-nya tidak boleh langsung seperti pair tadi ya, teman-teman. Jadi harus kita copy per model dulu. Jadi kita pilih dulu untuk model A, kita copy, kemudian kita pindahkan ke bagian nilai. Nah, setelah seperti ini, kita tadi kan sudah mendefinisikan bahwa 1 itu adalah model A. Nah, nilai-nilai tadi ini adalah nilai-nilai untuk model A. Oleh karena itu, di sebelah kanannya kita tuliskan 1. Jadi ketik 1 semua, berarti nilai dari 80 sampai 75 itu adalah nilai untuk model A. Nah, selanjutnya langkah yang sama kita lakukan untuk model B. Pindahkan, kemudian oke, sudah. Di sini tinggal kita menuliskan 2. Artinya bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai untuk model B. Nah, setelah itu kita langsung melakukan analisis. Jadi kalau sudah ada data seperti ini, kita sudah bisa langsung menganalisis independent sample t-test. Caranya bagaimana? Kita klik analyze, kemudian pilih compare means, setelah itu kita pilih independent sample t-test. Nah, di sini kita harus menuliskan nilai ujian, memindahkan nilai ujian ini ke tes variabel. Setelah itu, model pembelajarannya kita pindahkan dia ke grouping variabel. Nah, di sini kan ada tanda tanya. Kenapa ada tanda tanya? Maka kita coba cek. Kita pilih define group. Kemudian di sini di grup 1, tadi grup 1 kita misalkan 1 tadi, kemudian grup 2 juga adalah 2. Setelah itu baru kita boleh klik continue. Setelah itu di sini sudah hilang ya tanda tanyanya, berarti sudah benar, tadi sudah di grouping, ini model 1 dan ini model 2. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini ada muncul grup statistics. Jadi grup statistik ini cara untuk menginterpretasikannya. Di sini tertulis bahwa model A itu ada 20 orang, model B itu juga 20 orang, kemudian rata-rata untuk nilai ujian model A itu 76,55, kemudian rata-rata nilai ujian untuk model B adalah 73,25. Nah, kalau misalnya dilihat dari hasil rata-rata ini, bisa kita simpulkan bahwa model A itu rata-ratanya lebih tinggi ya daripada model B, karena nilai rata-rata ujian untuk model A itu 76,55, sedangkan model B itu hanya 73,25. Nah, selanjutnya untuk tabel yang di bawah ini, nah, tabel di bawah ini kan tadi dikatakan bahwa
dikatakan bahwa ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kemudian ketika kurang dari 0,05, maka ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kalau kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi, kita bisa melihat hasilnya. Mana ya tadi hasilnya ya? Nah, yang ini. Jadi, kita lihat di bagian independent sample t-test ini, yang mana yang kita bandingkan. Yang kita bandingkan itu yang ini ya, teman-teman. Yang signifikansi yang sendirian ini, 0,082. Nah, 0,082 ini kita bandingkan dengan 0,05. Yang mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar adalah 0,082. Karena 0,082 itu lebih besar dari 0,05, artinya H0 yang diterima. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua varian tersebut adalah sama. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua variannya sama. Oke, mungkin hanya sekian tentang pengujian independent sample t-test. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!